Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau melanjut membaca Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 ya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ya, sebelum kita membaca, kita mengambil saat teduh. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami. Mengasihi semua ciptaannya. Biarpun kami berbuat dosa, melakukan kesalahan, tetapi Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang pengasih dan pengampun dosa kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang benar. Berilah kami hikmat supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah dalam hati kami masing-masing, ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Seperti Nabi Yunus juga berpikir, menginsapi bahwa Tuhan Allah mengasihi orang-orang yang bertobat. Nah, inilah kasih Tuhan yang tak terhingga ini untuk semua umat manusia. Engkau adalah Tuhan Allah yang mengasihi. Biarpun kami berbuat dosa, kurang kesabaran menanti janji-janji yang kekal ini, perbuatan-perbuatan menyakiti Tuhan, ampunilah kami Tuhan, karena natur kami adalah naturnya dosa. Kiranya Tuhan mengampuninya, kami sangat bersyukur dan mengucap syukur karena dengan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menembus dosa kami. Inilah kasih-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinlah kami dengan Roh yang kudus. Amin. Kejadian 21 ya, ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada sewaktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu berserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anak itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Dan begitu besar kasih karunia Allah, ya, dia pun keturunanmu, tetapi dia juga memberkatinya sesuai dengan kehendaknya. Ya, kehendak Tuhan Allah, dan dia memilih kita bersyukurlah. Ya, kita lanjut. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan menggembala di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak, lalu duduk agak jauh, kira-kira sepema jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar.
Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong air lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, ini Ismail di tanah Mesir ya. Nah, di tanah Mesir dia. Ibunya mengambilkan ya istri ya. Ah, Tuhan ini kalau berjanji pasti terjadi, tergenapi ya, sesuai dengan apa yang dia janjikan kepada Abraham ya. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Sungguh Tuhan Allah mengasihi kita. Kalau dia sudah bilang, dia bahkan memerintahkan malaikatnya untuk berbicara pada Hagar ya, karena dia sudah berfirman kepada Abraham bahwa tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Begitu janji Tuhan Allah, karena dia sudah memilih Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa. Nah, jadi kita ini manusia berdosa, bersyukurlah kalau kita diampuni dosanya. Bersyukurlah mempunyai Tuhan yang mengasihi kita. Selalu bersyukur. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita yang baik. Sembahlah dia dengan hati yang benar, perbuatan benar, pikiran benar. Itu yang berkenan di hadapannya. Ya, semoga kita menjadi umat yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.